materi pada malam ini bersama Mas Andri Hernandez sebagai tim Bidikin dan Mas Prakula Wijaya sebagai tim di bidikmisi.com. Untuk pembahasannya, bisa mungkin saya langsung serahkan kepada Mas Andri. Silahkan. Mas Andri? Belum masuk Mas suaranya. Mas Andri? Kepada Mas Andri Hernandez bisa langsung menyampaikan mengenai bidik misi dan KCP kuliah, dipersilakan. Coba nggak usah Halo. pakai. Ya, sip, udah. Benar ya. Sorry. Kurang masuk berarti. Ini saya dulu atau enggak? Dari ketum dulu yang mulai? Sampean dulu lah Mas, nanti aku setelah Mas Prakuta aja nggak apa-apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Ini dari mana aja nih pesertanya? Dari mahasiswa alumni Mas. Dari mahasiswa mayoritas. Dari forum bidik misi ya? Iya. Oke. Oke. Baik semuanya teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Andri Hernandez. Ini saya sebagai perwakilan dari Bidikin Official, itu mewakili dari direkturnya Bang Abdurrahman Masruhim, yang kebetulan nggak bisa hadir ya. Baik, ini temanya itu tentang alumni bidik misi bergerak mengawal apa ya? Nggak saya catat tadi. Lupa saya. Di sini ada Mas Prakuta Wijaya juga ya. Halo Mas Prakuta. Apa kabar? Ya kalau udah alumni ya kayak Mas Prakuta, sehat badannya, udah punya istri gitu. Nah, seperti ini yang harus kita contoh. Baik teman-teman, jadi sebenarnya sih bidik misi ini kalau saya yang mulai rasanya kurang etis gitu, karena yang lebih senior daripada saya itu sebenarnya Mas Prakuta yang tahu seluk-beluk dari awal pertemuan, mulai dari ya di Padang, IPB, di Jakarta dan di Makassar gitu kan, dan lebih paham lah masalah sejarah ini sebenarnya kan beliau gitu. Cuman kalau kita sih dari Bidikin pada dasarnya seperti ini teman-teman. Kita ini merupakan bergerak atas dasar rasa kepedulian, terus juga bagian dari tanggung jawab sosial gitu. Sebagai sebuah bukan organisasi ya. Tolong dipahami ini kan, jangan sampai nanti ada bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa Bidikin itu menyaingi PDN atau Bidikin itu menyaingi forum-forum bidik misi, bukan seperti itu. Jadi jangan timbul bahasa-bahasa seperti itu nanti ketika di lapangan gitu. Jadi kita di sini sebagai sebuah media yang tentu selayaknya media pada umumnya gitu. Kita bergerak di media sosial, di YouTube, Instagram, di Facebook dan beberapa media lainnya. Jadi sebenarnya
kalau kita kembali runut ke awal ya, dari tahun 2010 lalu, terus lanjut ke sekarang 2020, bidik misi ini sebenarnya berada di pusaran politik. Karena ketika tahun 2010, ketika SBY itu meluncurkan program bidik misi, ketika tahun 2013 itu udah ada 2013 ya 2013 2014 itu udah ada isu seperti ini gitu, isu bahwa bidik misi itu bakal dihapuskan. Betul seperti itu Mas Praputa ya. Isu-isu seperti itu udah mulai muncul. Karena apa? Karena 2014 itu kan dengan presiden yang baru, bukan dari klannya pemerintah pada saat itu gitu. Artinya ada poros baru nih, dua poros baru yang bertarung gitu kan. Jadi kalau kita nilai di situ ya potensinya untuk bidik misi itu tidak ditiadakan itu besar gitu. Mungkin entah itu bisa berganti nama atau seperti apanya kan besar. Cuman ternyata ya alhamdulillah dari 2014 sampai dengan tahun 2019 itu namanya bidik misi masih tetap ada digunakan sampai dengan 2019 kemarin gitu kan. Ini merupakan program yang luar biasa sih menurut kita gitu. Karena dampaknya juga bisa kita rasakan sampai sekarang gitu. Dari tahun 2010 alumni angkatan pertama sampai dengan angkatan 2015 yang sudah jadi alumni, itu kita bisa melihat bahwa mereka juga merupakan orang-orang yang pilihan gitu, berhasil. Teman-teman juga yang di forum bidik misi pada saat ini itu sering pasti kenal beberapa alumni kita, walaupun tidak semuanya yang bisa terekspos, itu yang bisa sampai ke luar negeri kuliah, punya usaha, bekerja di luar negeri dengan penghasilan sekian puluh juta, dan berbagai macam kisah lainnya gitu kan. Itu bagian dari proses bahwa bidik misi ini berhasil gitu. Dan juga kemarin seperti yang saya sampaikan di acara sebelah, acara kita, sebenarnya untuk angka keberhasilannya itu yang ini ya yang sudah bekerja bahasanya, baik itu di instansi pemerintahan atau usaha, itu ada di angka kisaran 67%. Itu di tahun 2018 seperti itu. 2018 akhir. Berarti kan kalau 67%, jangan salah dulu, 67% berarti kan ada sekitar 33% nih. 33% itu 17%-nya menikah. Berarti 17%-nya itu adalah perempuan, jadi ibu rumah tangga. Ini menarik sebenarnya teman-teman semua. Kalau kita pelajari ya, ini ada 17% menikah, ini berarti mayoritas penerima bidik misi kita itu perempuan. Ini fakta yang lebih dari 50% itu perempuan. Di lapangan kita temukan itu. Dari hasil data kita tracer di tahun 2018, 17%-nya itu menikah. Menikah berarti ya mereka sebagai ibu rumah tangga menikah di sini. Dan ada sekitar 7% doang yang lagi proses mencari pekerjaan. Berarti kalau di angka nasional, angka pengangguran terbuka itu di angka 11% kalau nggak salah saya kemarin lihat itu 11%. Berarti kalau alumni kita itu 7%, berarti kita kan di bawah standar, maksudnya di atas lebih rendah gitu angkanya yang kita gitu. Berarti angka keberhasilan program bidik misi ini bisa dikatakan lumayan sukses gitu. Karena apa? Karena selain beasiswa, selain kita memberikan beasiswa, pemerintah memberikan beasiswa, tapi ada sebuah value gitu kepada kita semua bahwa ini bukan hanya sekedar beasiswa. Teman-teman pasti merasakan semangatnya itu, apalagi kita teman-teman yang bergabung di forum bidik misi, mengenal apa itu kebersamaan, rasa senasib seperjuangan, yang aturannya bulan September itu udah ada uang untuk biaya hidup turun dari pemerintah ya kan, yang sekarang 700.000. Ternyata baru turun itu di bulan November gitu kan. Itu kan rasa itu yang membuat teman-teman semua itu merasa, oh ini loh suka dukanya jadi bidik misi gitu. Ini kan patut teman-teman juga menjadi sebuah apa ya bahasanya, menjadi sesuatu yang harusnya hal-hal sepertinya membuat kita itu bisa berhasil gitu di kemudian hari gitu. Seperti contohnya teman-teman kita yang lain, alumni-alumni kita yang jadi PNS, jadi ASN gitu kan, ada yang jadi di kementerian, ada yang S3.
ada yang jadi pengusaha, banyak seperti itu. Jadi ini karena apa? Karena nilainya itu ada dinilai dari bidik misi itu, perjuangannya itu gitu loh. Dan itu yang ditanamkan oleh teman-teman kita, senior-senior kita, alumni-alumni kita yang sekarang sudah di luar sana, yang sudah sukses, itu yang mereka bangkitkan di awal dulu gitu. Sehingga kenapa rasanya ketika 2019 selesai Pilpres, terus ada wacana untuk diganti dari bidik misi ke kuliah, kita merasa bahwa kok bisa seperti ini sih gitu. Kita merasa kehilangan gitu loh. Ibaratnya orang nih ya, lagi sayang-sayangnya nah, terus tiba-tiba ditinggalkan gitu. Seperti itu sederhananya. Makanya juga alumni-alumni kan juga sempat kita dulu, Mas Prakuta juga mungkin ya juga mengeluarkan hal sama gitu kan. Kita mengkritik. Dalam artian, ini kan cuma pergantian nama gitu loh. Kenapa sih harus diganti namanya gitu kan? Kan bukan esensinya itu kan bukan, sebenarnya kalau cuma sekedar nama, apa sih yang mengharuskan itu harus berganti nama gitu loh. Betul nggak seperti itu? Kalau analisa saya sih seperti itu gitu, karena kita lihat ini yang menjadi nilai besarnya itu adalah spirit yang dibawa oleh bidik misi ini sendiri gitu. Karena kita punya visi bahwa Indonesia Emas 2045 seperti itu. Jadi teman-teman semua, ketika sekarang ini ya 2020 ini dengan kuota penerima itu kalau nggak salah itu ada 200.000 penerima kuliah yang kemarin disampaikan oleh dari Kemendikbud. Itu ke depan akan seperti apa sih arahnya teman-teman semua di Forum Bidik Misi? Apakah akan berganti nama? Apakah akan tenggelam gitu? Dan dengan artian bahwa teman-teman tetap mempertahankan ini semua. Artinya Forum Bidik Misi tetap jadi Forum Bidik Misi, bukan jadi forum kuliah. Ini akan menarik ya sebenarnya menurut saya. Ke depan bakal seperti apa sih gitu? Tergantung dari apa yang teman-teman sepakati. Jadi kalau teman-teman semua pada saat ini tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang bisa teman-teman perjuangkan, menurut saya ini bakal menjadi berlalu begitu saja gitu. Jadi ini merupakan, jadi kalau kata orang-orang terdahulu itu ya, setiap orang itu ada masanya gitu loh. Jadi ketika masanya Mas Prakuta, ketika masanya saya, kita punya fokus perjuangan kita masing-masing. Gitu. Dan pada saat ini, kembali kepada teman-teman semua. Ini bidik misi setelah berganti ke kuliah, itu apakah seperti ini aja gitu, biarkan aja lah turunan pemerintah gitu kan. Itu. Terus yang selanjutnya, kita sih dari Bidikin, itu tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Forum Bidik Misi di tingkat Forum Bidik Misi, di wilayah ataupun di pusat gitu. Dalam artian kita sebagai sebuah media merupakan partner bagi teman-teman semua. Partner kita mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang memang terfokus kepada pengembangan akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan SDM dan lain sebagainya. Jadi kita dari Bidikin kita tetap support kepada teman-teman semua. Kita punya kegiatan juga untuk bagaimana caranya alumni-alumni kita yang butuh kerjaan, yang sudah berhasil, ada yang udah jadi pengusaha, udah selesai kuliahnya, ada sesuatu yang pengen mereka share nih kepada teman-teman semua untuk menjadi sebuah pemantik itu bahasanya. Nah, itu kita ini kan kita munculkan ke publik gitu melalui program-program yang kita lakukan di Bidikin Official. Jadi kalau kita lihat kita kembali kepada data ya. Jadi untuk per tahun itu rata-rata dari data dari Kementerian PMK itu ada alumni yang lulus setiap tahun dari jenjang D3 sampai S1 itu ada sekitar 1,3 juta jiwa. Itu termasuk juga di angka di persentase alumni bidik misi kita. Dengan keadaan sekarang masa pandemi, terus pertumbuhan ekonomi yang nggak sampai di angka 3%, nggak nyampe gitu kan, dihadapkan dengan resesi, terus dengan alih mode teknologi, komunikasi teknologi sekarang,
perkembangan teknologi, ke depan prediksi saya secara awam itu angka pengangguran kita akan semakin meningkat gitu. Teman-teman yang sekarang lagi proses tugas akhir atau mau lulus kuliah, ini bakal menjadi sebuah tantangan besar untuk teman-teman semua. Tantangannya, halo? Kalau tantangannya akan teman-teman hadapi itu luar biasa kompleks. Jadi kita coba dari Bidikin bagaimana caranya meluncurkan ide-ide inovatif ke depan. Ide-ide inovatif ini seperti apa? Jadi kalau saya menilai bahasa saya ya, sebelum pandemi ini usaha-usaha itu usaha-usaha konvensional gitu. Contohnya berdagang dengan cara-cara yang biasa, mari kita buka toko, buka outlet, segala macamnya. Jadi ke depan kita juga punya program bagaimana caranya kita inovasikan seperti itu. Inovasikan pekerjaan-pekerjaan new normal lah, Bang. Pekerjaan new normal, usaha yang baru, dan ini yang teman-teman harusnya terpikirkan dari sekarang gitu, yang masih kuliah, yang baru lulus, yang belum ada pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan. Ini yang coba kita pecahkan juga di Bidikin, bagaimana sih caranya kita bisa bergerak lebih gitu. Dengan menghasilkan ide-ide baru, jangan sampai kelulusan teman-teman semua nanti di tahun ini 2020, 2021 dan hingga selanjutnya itu hanya akan menambah angka pengangguran seperti itu. Makanya kita coba kolaborasikan programnya kita diskusikan dengan juga beberapa alumni, dengan beberapa pihak yang bisa menghasilkan ide-ide baru gitu. Kita juga tidak akan lepas yang namanya Bidikin, kita tidak akan melepas liarkan teman-teman semua yang alumni, yang mahasiswa atau yang baru ingin masuk kuliah, itu kita tetap fokus bagaimana caranya kita menginformasikan itu semua gitu. Jadi melalui program-program yang ada, kita pengen jangan sampai ada nih yang kemarin itu hasil datanya yang 2018 itu kan cukup bagus gitu, prospeknya cukup bagus, walaupun memang sebetulnya masih kurang untuk secara angka keberhasilan programnya yang cuma 67% itu, yang baru sekitar 67%, itu kan kalau analisa awamnya kan masih kurang karena ditambah 17% yang sudah berkeluarga, itu kan masuk ke angka pengangguran yang suaminya bekerja seperti itu. Jadi ke depan juga kita tetap seperti tadi, kita fokus bagaimana caranya memecahkan masalah seperti ini. Karena kalau teman-teman semua pasti mikirnya selesai kuliah itu kerja. Kadang ilmu-ilmu perkuliahan seperti saya juga sekarang gitu kan. Ilmu-ilmu perkuliahan kadang mengarahkan kita untuk mencari pekerjaan, menjadi pekerja seperti itu. Dan ini yang harusnya mulai kita pikirkan dari sekarang, bagaimana cara memecahkan ini semua gitu. Ini kita sekarang lagi di ambang era baru sebenarnya seperti itu. Ketika kita mulai lepas dari ini, maka teman-teman akan merasakan perubahan yang begitu nyata gitu. Jadi dan juga terkait pengawalan proses ini, teman-teman, kita juga kemarin baru dapat data bahwa sebenarnya gini, banyak di antara teman-teman yang menerima pada saat ini, baik itu di PTN, PTS, PTN, itu yang kita terima itu banyak yang tidak tepat sasaran. Ada sekitar berapa ribu itu yang kemarin itu baru bersifat laporan ya. Jadi saya berharap sih gini, dari mulai bawah, jajaran bawah gitu kan, forum edimisi, kita teman-teman di forum edimisi di wilayah atau di pusat, di bareng-bareng kita kontrol itu semua gitu. Tentu kita sebagai media kan tetap informasikan bahwa ini ada nih yang ada temuan laporannya itu yang punya mobil, yang sebagai macam yang bisa dikatakan ekonominya cukup mampu lah untuk sekedar membiayai kuliah gitu. Kan jadi apa namanya ya? Jadi sebuah catatan jelek bagi teman-teman kita yang nggak dapat nih. Kan banyak nih selentingan yang muncul di teman-teman kita yang nggak dapat beasiswa, itu kok dapat bidik misi tapi HP-nya iPhone,
iPhone 11 ya, bukan iPhone 6 ya. iPhone 6 masih udah murah harganya ya. iPhone 11, terus HP-nya Samsung Note 20 Ultra ya kan, yang harganya 20 juta. Ini kan banyak hal-hal seperti itu yang muncul di kampus teman-teman mungkin seperti itu. Kalau di kampus saya nggak ada. Kampus saya baik-baik ya. Jadi ini coba kita kawal seperti itu. Kita kawal. Jadi tugasnya forum bidik misi itu kompleks. Tapi teman-teman semua jangan terpaku hanya dengan apa yang menjadi apa. Kalau saya dulu di forum itu kegiatan program kerja itu jangan cuman apa yang tertulis nih. Hari ini bulan ini kita ngadain seminar, besok kita ngadain seminar, bulan depan kita ngadain seminar. Pokoknya satu periode ini cuma ngadain seminar doang gitu. Jadi hasilnya itu cuma sekedar pembicaraan semata, tapi nggak ada nilainya nih, outputnya gitu. Makanya dulu ketika saya masih mahasiswa dulu, saya sering mengatakan bahwa kalau bisa kegiatan itu ada outputnya, ada nilainya gitu. Karena ini kan untuk waktu yang akan kita lalui ke depan, itu bukan hanya sekedar yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar hidup yang konvensional gitu loh, tapi ada perubahan yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Jadi makanya ke depan sih harapannya ya kita bareng-bareng juga, kita siap untuk bangun kerjasama dengan teman-teman semua. Kita mencoba untuk menghasilkan sebuah kegiatan yang memang memiliki nilai gitu, seperti itu. Mungkin untuk di pembuka itu aja dulu ya, saya kembalikan ke moderator ya. Halo. Tes, permisi. Moderator. Moderator. Halo. Iya. Terima kasih Mas Andri atas waktunya. Halo? Iya. Iya. Iya, maaf di sini agak susah sinyalnya. Halo? Iya, silakan. Ya, terima kasih Mas Andri atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya, mungkin mau dibuka sesi pertanyaan dulu atau mau yang kedua dulu? Lanjut dulu kayaknya, biar enak ini. Lanjut dulu. Untuk yang selanjutnya, pada Mas Prakuta Wijaya, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Mas. Kedengaran, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Prakuta Wijaya. Saya alumni bidik misi tahun 2011, angkatan 2011. Mungkin yang belum kenal ya, saya mewakili dari teman-teman media di bidik misi. Jadi kalau tadi ada dari Mas Andri bidikin ya, sama kita juga punya media yang namanya di bidik misi. Nah sebenarnya simple. Kenapa? Karena di bidik misi ini hadir atau istilahnya terinisiasi karena kita ingin menjadi sebuah media branding di mana alumni bidik misi yang tadi dikatakan mereka sangatlah mungkin sekarang udah jadi orang yang hebat semua ya, insya Allah, meskipun ada beberapa yang masih belum, tapi sudah banyak yang lulus dan sebagainya. Banyak mereka berkontribusi di bidang sosial, bidang pemerintahan dan sebagainya. Sehingga kita pengen menjadi sebuah branding atau sebuah media yang memang menginfokan lebih fokus terhadap bidik misi. Itu sebenarnya tujuan awal kita. Nah, yang menarik di sini kita langsung aja membahas masalah kemarin Mas Rizal ngasih kita tema tentang bergerak mengawal dan mendampingi program KIP kuliah bidik misi. Jadi sebenarnya benar Mas Andri nih.
harusnya ini dulu. Mukodimahnya dari Ketua Permadani ini. Ya, baru kita nanti nyambung. Kalau dari kami sendiri sudah dikatakan sebenarnya program bidik misi ini mohon maaf dulu. Mungkin ada perkataan saya yang terlalu kasar atau seperti apa ya. Karena memang bidik misi ini sebenarnya sudah terwacanakan memang hilang semenjak pemerintahan baru akan terbit. Jadi ketika tahun 2014 ya, benar itu Mas Andri. 2014 kita coba melihat bahwa mungkin ketika Permadani dibentuk sendiri pun kita sudah bertujuan untuk mengantisipasi bahwa bidik misi itu akan hilang. Bidik misi itu akan tidak ada. Mungkin program itu tidak akan dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya, tetapi gimana tugas kita bersama untuk apa yang bisa kita lakukan setelah kita menerima bidik misi. Bahkan kita sudah lulus. Nah itu. Nah, bidik misi sendiri ini kenapa kok dari kalau analisa kami sendiri, kenapa kok di tahun 2014 ini tidak diganti, tapi baru diganti di periode kedua. Nah, karena memang perlu teman-teman mungkin sadari atau tidak, bidik misi ini brandingnya sudah sangat kuat. Jadi dia sudah sangat mendarah daging dengan alumni yang super banyak, mahasiswanya yang super banyak, dan mungkin kalau kita bilang bidik misi ini lebih ke kita masih berada di bayang-bayang atau berada di terbayangi oleh Pak Nuh, oleh Pak SBY dan sebagainya. Sehingga mungkin dari inilah selain juga janji dari Presiden kita terkait pendidikan yang lebih merata dan juga bisa diakses segala lini, timbullah KIP kuliah itu. Nah, sebenarnya perannya apa sih? Perannya kita, jadi untuk di bidik misi sendiri kita juga punya program turunan yaitu sahabat KIP kuliah. Nah, sahabat KIP kuliah ini sebenarnya tidak hanya untuk menyebarkan informasi tentang KIP kuliah, tetapi kita lebih dalam hal mengawal KIP kuliah. Kenapa? Karena meskipun konteksnya ini sama, kalau kami lihat KIP kuliah dan bidik misi itu sama, hampir sama persis. Hanya saja mungkin prosedurnya ada yang berbeda sedikit, lalu namanya berganti, uang bulanannya pun naik ya, dari 650 ke 700 kalau nggak salah. Nah, kita perlu mengawalnya bagaimanakah memang KIP kuliah ini benar-benar bisa diakses. Jadi kalau saya bilang kita ini bisa dikatakan bahwa bidik misi ini istilah kata seniornya KIP kuliah. Nah, sehingga gimana kalau KIP kuliah ini belum ada yang menjalani, belum ada yang mengetahui dan sebagainya, ya mungkin yang bisa menjelaskan adalah teman-teman bidik misi atau teman-teman yang sekarang masih mendapatkan program bidik misi. Karena memang esensinya sebenarnya sama, hanya saja memang berbeda atau berubah. Nah, perannya apa? Ketika kita berperan bahwa sebenarnya, nah ini yang perlu digarisbawahi ya, sebenarnya Permadani nanti arahnya kemana? Arahnya dari program, maksudnya program KIP kuliah bidik misi ini seperti apa? Karena memang ada KIP kuliah, ada KIP kuliah afirmasi. Kemarin kalau nggak salah Rizal mengatakan bahwa kita coba mengaudiensi bahwa gimana kalau bidik misi tetap dicantumkan dengan program KIP kuliah. Nah itu mungkin suatu ikhtiar ya. Tetapi memang ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, peran penting dari mahasiswa bidik misi, organisasinya, lalu alumninya. 3 peran penting itu. Jadi di mana mahasiswa bidik misi dan juga organisasi bidik misi yang sekarang masih eksis, masih ada, itu harus aware, harus mau tidak mau, teman-teman ini harus
fokus, konsen ke KIP kuliah. Nah, konsepnya gimana sih, Mas? Konsen yang saya maksud ini adalah di mana teman-teman bisa mengawal dan juga kan tidak sesederhana itu ya. Mungkin kalau saya konteksnya organisasi dan sebagainya tidak sederhana. Mungkin kalau kita harus langsung merubah namanya atau seperti apa, ADART-nya dirubah atau seperti apa. Karena KIP kuliah ini dibangun secara terstruktur. Apalagi nanti teman-teman ada pasti ada turunan-turunan dari KIP kuliah ya, dari pemerintah. Nah, peran pentingnya di situ. Jadi di mana teman-teman tetap mengawal program KIP kuliah ini. Kalau saya lihat kemarin kan teman-teman masih melaksanakan sosialisasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, bagaimana koordinasi dari teman-teman kampus dengan pengurus kampus, maksudnya kepegawaian direktorat ya, kemahasiswaan dan sebagainya. Nah, itu harus bersinergi. Kenapa? Karena jangan sampai adanya KIP kuliah ini menjadi sebuah sebuah hal yang akhirnya melenyapkan bidik misi, atau sebuah hal yang akhirnya ya wis bidik misi sampai sekian, sampai tahun ini 10 tahun sekalian udah habis, bidik misi sudah selesai, akhirnya kita harus berganti KIP kuliah. Nah, nanti pengaruhnya akan ada di organisasi, di masalah kaderisasinya dan sebagainya. Itu sangat penting bagi saya. Menurut saya harus memang benar-benar dipikirkan. Benar kata Mas Andri tadi, mungkin sekarang concern-nya harus berbeda. Kalau dulu saya concern-nya apa, Mas Andri concern-nya apa, dan sebagainya, angkatan-angkatan sebelumnya concern-nya apa. Nah, ini teman-teman bidik misi yang sekarang masih jadi mahasiswa dan organisasinya harus mulai concern. Di mana mahasiswa ini memang harus banyak diskusi, banyak cari literatur dan sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi kalau KIP kuliah ini nanti akan berjalan? Apakah eksistensi bidik misi akan seperti apa? Terus nanti nasibnya organisasi bidik misi seperti apa? Nah, itu memang harus ditujukan arah dan ininya ya, dan tindakannya. Karena kita bisa memperjuangkan, bisa saja ikhlas, atau bisa saja hilang. Ya, bidik misi adalah pernah ada program yang namanya bidik misi. Nah, itu di konteks mahasiswa ya. Nah, karena memang organisasi ini harus lebih concern dalam konteks merubah tatanan ya. Kalau sekarang pandemi ada tatanan kenormalan baru, nah ini ada KIP kuliah juga harus ada tatanan baru. Kenapa? Karena meleburkan dua program. Kalau konteksnya memang sebenarnya kalau kita lihat di KIP kuliah memang program ada yang namanya masih alumni program bidik misi yang masih berjalan itu, sama nanti ditambah KIP kuliah yang kira-kira ada jumlahnya sekitar 800.000 lah, 800.000 kalau nggak salah. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Lalu untuk alumni, nah sebenarnya bidik misi ini outputnya apa? Sudah sejauh mana bidik misi ini bermanfaat? Sebenarnya kalau kita mau simple, kalau saya dulu lulusan ekonomi, kalau simple mungkin bisa dikoreksi ya. Kalau simple sebenarnya bidik misi itu kan punya tagline memutus mata rantai kemiskinan. Nah, lingkaran setan itu sebenarnya bisa diputus dengan halnya pendidikan yang pertama. Kayak misal, dulu orang tua saya enggak ada yang S1, enggak ada. Mentok SMK, itu sudah mentok. Nah, ketika saya bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa sampai lulus dan akhirnya bekerja, nah itu akan akhirnya memutus mata rantai kemiskinan yang ada di keluarga saya. Nah, sama halnya dengan itu. Ketika kita teman-teman harus mengawal program KIP kuliah, apakah memang benar teman-teman bisa melebur atau tindakan apa yang harus dilakukan secara bersama-sama dan masif ya. Nah, alumninya pun
konteks secara alumni, di mana kita coba bidik misi itu sudah seperti apa sih? Alumninya sudah seperti apa sih? Sudah bergerak di bidang mana saja sih? Dan sebagainya. Nah, saya juga sudah banyak sih alumni-alumni yang di organisasi-organisasi bidik misi yang kemungkinan sudah mulai berkonsolidasi dan juga membentuk sebuah gerakan-gerakan sosial mungkin dan sebagainya. Itu coba kita bangun oleh di bidik misi sendiri juga. Kita coba bagaimanakah alumni ini memang bisa bersatu, dan ini kemungkinan terburuk ya. Kemungkinan terburuk apabila memang bidik misi ini dianggap tidak ada. Atau nanti program KIP kuliah bidik misi ini kan sebenarnya mungkin ya, ini analisa saya, kalau teman-teman Permadani bisa meleburkan sebuah program sehingga masih ada sebuah keberlanjutan ya. Nah, apabila memang jalan sudah mentok dan sebagainya, gimana teman-teman alumni memang bisa memberikan manfaat lebih. Jadi tetap ada, kita mengenang bidik misi masih ada, dan sampai sekarang outputnya juga masih ada. Seperti itu. Nah, terus terkait mengawal dan mendampingi program KIP kuliah bidik misi. Sebenarnya saya concern ke media ya. Media dari teman-teman organisasi ini memang ini ya, memang sudah mulai settle. Tapi coba pernah enggak sih berpikir kalau bagaimanakah seandainya ada sebuah satu suara atau satu siaran bersama dan sebagainya, di mana kalau memang benar-benar kita membuat sebuah gerakan bersama di media sosial. Seperti halnya branding media sosial itu akhirnya turun, mulai dari Permadani Diksi, mulai dari wilayah, mulai dari di universitas, semuanya itu dengan satu siaran yang sama, satu post yang sama, untuk mungkin mengawal dan mendampingi di program KIP kuliah bidik misi ya. Karena memang pengalaman kami sendiri, kami sudah pernah mengkritik awal-awal itu. Ya mungkin dibidikin juga sama ya. Kita mengkritik masalah KIP kuliah, kenapa kok harus berganti kalau itu hanya sekedar nama, bukan hal yang substansial kan, menurut kami. Akhirnya media kami rusak, hilang. Nah, itu mungkin sebuah pembelajaran dari kami, gimana kita harus, istilahnya, sebenarnya kita punya pengaruh penting, bidikin, di bidik misi, dan semuanya pasti punya pengaruh penting, karena media itu menjadi kontrol sosial sebenarnya. Kontrol sosial bagi kita semua, bagi pemerintah itu menjadi sebuah kontrol sosial. Sehingga memang harus benar-benar kita, istilahnya kita ramu, kita jalankan bersama-sama, sehingga memang menjadi sebuah kontrol untuk pemerintah seperti apa, kayak gitu. Mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut diskusi. Silahkan dari teman-teman, atau nanti kita bolehlah di sharing perkembangannya sudah sampai mana dari Permadani sendiri dan sebagainya. Karena memang banyak sekali yang mengganjal, bahkan menurut saya kalau hal ini tidak digodok secara serius, mungkin bidik misi ya hilang. Akhirnya ya tinggal angkatan terakhir itu, setelah itu ya mungkin akan ada organisasi KIP kuliah, gitu sih. Dari saya itu dulu. Monggo, terima kasih. Iya, terima kasih untuk penyampaiannya pada Mas Prakuto Wijaya. Selanjutnya, saya serahkan sesi ini kepada Ketua Permadani Diksi Nasional, pada Mas Riza Maula, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Mas Prakuta yang sudah punya momongan, yang sudah kerja, tetapi masih tetap bisa meluangkan waktu. Kepada Mas yang terhormat juga Mas Andre, meskipun masih single, tetapi masih setia mendampingi kami gitu. Biasanya kalau single kan sibuk cecetan kan gitu. Bedanya kayak Mas Prakuta kan gendong anak. Dan yang saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang juga tadi lari-lari habis kerja juga, dan pada para ketua forum maupun para jajaran pengurus forum ataupun yang mewakili. Pada malam hari ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama. Kita akan membahas terkait urgensi dari ataupun eksistensi dari program bidik misi seperti itu. Karena mengingat program bidik misi ini sebenarnya adalah program yang baik, seperti itu. Kenapa tidak berkelanjutan seperti itu kan ya. Nah, entah itu salah satunya berkelanjutan namanya ataupun berkelanjutan terkait komunikasinya dan lain sebagainya seperti itu. Jangan sampai kita sering mengkampanyekan SDGs gitu, tetapi bidik misi juga nggak di SDGs kan gitu. Nah, salah satunya komunikasi yang kita bangun dengan pihak pemerintah, alhamdulillah sebenarnya lancar Mas. Makanya kenapa pas waktu saya diskusi sama Mas Prakuta lewat chat itu sedikit memberanikan diri, mengajak untuk bergandengan tangan bersama, berjalan bareng, entah itu dari media partner kita maupun para ketua forum kita juga gitu, entah itu kita dari jaringan legislatif maupun eksekutif, kita oke gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah kita siap misalnya untuk menyuarakan apa yang ingin kita suarakan seperti itu. Intinya itu yang penting gerak dulu, tetapi kalau hasilnya apa atau apa itu nanti biar Tuhan kita yang menentukan seperti itu kan. Makanya untuk poin yang selanjutnya terkait bidik misi kan sebenarnya singkatan dari program bantuan biaya pendidikan miskin berprestasi kan. Begitu pula dengan KIP kuliah, kalau nggak salah dasarnya KIP kuliah itu juga di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kalau nggak salah nomor 74, yang mana di sana diatur terkait ada beasiswa miskin berprestasi seperti itu kan. Nah, di KIP kuliah itu sebenarnya urgensinya sama aja. Nah, untuk tahun ini KIP kuliah itu sebenarnya awalnya itu ada 2 kan. Nah, akhirnya diturunkan lagi jadi 3 gitu. Nah, pertama itu KIP kuliah kayak bidik misi, kedua itu KIP kuliah afirmasi kayak Adi kan. Terus selanjutnya itu KIP kuliah yang bantuan UKT gitu. Tetapi KIP kuliah bantuan UKT itu nanti nggak dapat kartu gitu kan. Itu yang bedanya di situ. Nah, untuk afirmasi kan biasanya kan dapat 1 juta. Sedangkan KIP kuliah yang biasa tanpa ada embel-embel apapun itu tetap nominalnya 700.000 seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kita bersama, jikalau misalnya KIP kuliah ini ada 2 kategori, mengapa KIP kuliah yang satunya ini tidak disondingkan aja namanya misalnya jadi KIP kuliah bidik misi. Jadi KIP kuliah ada 2 turunannya, salah satunya KIP kuliah bidik misi sama KIP kuliah afirmasi. Makanya dari tema pada diskusi malam hari ini kita mengangkat terkait KIP kuliah bidik misi gitu. Kita tidak ingin maksudnya terlalu idealisme terhadap bidik misi gitu, tetapi kita bahasanya ingin janjinya pemerintah itu ingin dikhianati sendiri gitu. Makanya pemerintah sendiri dulu sudah kampanye terkait KIP kuliah seperti itu, sedangkan kita punya keinginan yang sama agar tetap lanjut, makanya lebih bagusnya itu disondingkan saja. Nah, itu nilai jual yang mungkin akan kita tawarkan. Itu nomor 1. Nomor kedua adalah mempertimbangkan adanya forum-forum bidik misi yang sudah berdiri, dan adanya forum bidik misi itu juga nanti bisa memfasilitasi adanya yang masuk kuliah, terus untuk mengembangkan potensi soft skill maupun hard skill dari penerima bidik misi, karena kita ketahui bersama banyak kampus yang belum bisa memfasilitasi adanya peningkatan sumber daya manusia dari mahasiswa bidik misi tersebut. Dan kita ketahui bersama, mungkin kalau memang mau kita upkan datanya, mungkin bisa dilihat juga di media sosial masing-masing forum kampus itu sudah lumayan bagus pendampingannya. Begitu pula kita di pusat kemarin kita salah satunya buat kayak kegiatan-kegiatan terkait alumni, diskusi terkait misalnya kayak untuk alumni yang mau lanjut studi, kita buatkan kayak
program Magister Bidik Misi Indonesia ada 192-an yang mendaftar, ada 140 mentor yang siap untuk mendampingi seperti itu. Tapi karena sekarang ini lagi di tengah pandemi COVID-19, jadi beasiswa LPDP juga belum tahu, jadi otomatis program kita juga agak terkendala gitu. Bukan hanya usaha saja, tetapi banyak program yang terkendala seperti itu. Namun itu salah satu ikhtiar kami untuk bisa mendorong agar para mahasiswa yang akan lanjut studi ataupun yang sudah alumni yang mau lanjut studi ini bisa sedikit ada titik harapan dibimbing sama kakak-kakaknya seperti itu. Nah, selanjutnya juga di tanggal 15-16 kita juga akan membuat program Sekolah Milioner Muda yang di situ mayoritas juga alhamdulillah mahasiswa dan alumni bidik misi yang daftar. Nah, ini salah satu kita ingin mendorong alumni kita agar bisa membuktikan bahwasannya mereka bisa mandiri, nggak hanya mereka bisa lanjut kuliah saja seperti itu. Karena parameter kalau misalnya pengen Indonesia ini bangkit ataupun Indonesia ini menuju Indonesia emas atau menuju abad kejayaan pada abad ini, maka salah satu parameter adalah banyaknya pengusaha yang lahir di Indonesia ini seperti itu, dan juga banyaknya cendekiawan ataupun intelektual muda yang bisa menyokong Indonesia ini bisa lebih berbudaya ataupun lebih beradab lagi seperti itu. Nah, itu ya yang sedikit saya mantik di malam hari ini. Sekali lagi teman-teman sekalian diharapkan aktif di diskusi malam hari ini, karena di diskusi malam hari ini saya sampaikan di awal tadi, kita ada peluang untuk mensondingkan seperti itu, karena dari pimpinan salah satu karena dari Komisi 10 DPR RI itu juga sudah welcome terkait kalau kita mau mengadakan audiensi seperti itu, dan pihak Kemendikbud juga seperti itu. Tinggal bagaimana caranya kita mencari dukungan kepada masyarakat semua, bahwasanya kita tidak hanya berbicara mengenai egosentris dari kita saja, tetapi kita berbicara mengenai kalau misalnya ini hanya keep kuliah saja, maka forum-forum bidik misi dan alumni ini juga nanti akan meredup seperti itu. Kenapa tidak diteruskan saja gitu? Kalau berbicara mengenai kebangsaan dan keindonesiaan, maka bisa kita sisihkan ataupun kita kesampingkan terlebih dahulu apa yang kita inginkan. Tetapi kalau misalnya bisa dikolaborasikan, nah itu lebih baik gitu. Makanya nilai tawar yang akan kita tawarkan adalah kolaborasi apa yang misalnya pemerintah ingin lebih baik daripada program bidik misi ini. Nah, barangkali kita bisa mensupport seperti itu, parameter-parameter apa, salah satu tadi disebutkan juga dari Mas Andre terkait masih minimnya alumni kita yang masih belum kerja dan sebagainya gitu. Terutama kemarin ya kita buat tracer itu juga sebenarnya agak berat juga, karena di tengah pandemi ini juga banyak yang lagi di PHK seperti itu. Makanya kita ya agak tersendat-sendat juga ketika buat tracer alumni seperti itu. Tetapi dengan ikhtiar kita, insya Allah kita akan teruskan juga, maksudnya menggenjot program alumni itu agar alumni ini benar-benar tahu bahwasanya ada organisasi Permadani Diksi dan manfaatnya juga bisa dirasakan seperti itu. Itu saja mungkin moderator yang bisa saya sampaikan, dan mungkin bisa dilanjut diskusi ataupun nanti ada feedback dari Mas Prakuta ataupun Mas Andri. Dipersilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Pak Mas Rizal Maula. Dan pada diskusi malam ini saya simpulkan dari Mas Andri Hernandez mengenai bidik misi yang syarat pusaran politik dan hasil dari organisasi beasiswa bidik misi yang diharapkan bisa bervalue juga dari alumni-alumninya. Dan untuk organisasinya diharapkan mengadakan kegiatan bukan hanya untuk proker, tapi juga output yang jelas. Dan dari Mas Prakuta Wijaya menyampaikan mengenai pentingnya media sebagai kontrol sosial dan peran-peran penting mahasiswa, organisasi alumni, juga koordinasi dengan pihak kampus mengenai keberlangsungan bidik misi. Dan dari Mas Rizal Maula ada yang disampaikan mengenai KIP yang dibagi menjadi dua, yang diharapkan bisa menjadi KIP bidik misi dan juga afirmasi. Lalu mempertimbangkan forum-forum bidik misi yang sudah ada,
dan diharapkan bisa sounding yang lebih besar lagi supaya bisa diaudiensikan ke Komisi 10 DPR dan Kemendikbud. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang malam hari ini bergabung bersama kami dan ingin menanyakan sesuatu, dipersilahkan. Silakan apabila ada teman yang ingin bertanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin memulai diskusi, bisa kita obrolkan di sini. Oke, kalau nggak ada, saya nambahin dikit lagi ya. Ya, silakan Mas Rizal. Oke, thank you. Jadi yang saya maksudkan tadi, kalau memang kita benar-benar ingin melakukan ikhtiar bersama terkait adanya kolaborasi nama gitu, nah paling tidak minimal kayak seperti kemarin, alhamdulillah juga karena kekompakan dari Bidikin, terus lagi di Bidik Misikom, terus juga Permadani juga terkait awal-awal dulu Mas Prakuta yang terkait KIP kuliah yang apa kembalikan bidik misi itu hashtagnya. Nah, salah satunya sebenarnya urgennya itu karena ada ini ya persyaratan di awal tahun ini itu terkait calon mahasiswa baru itu yang tidak punya kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera ataupun KJP itu mereka tidak bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah ini. Nah, dari data 45.000 yang masuk ke BDN, ada sekitar 25 ribuan mereka menyatakan bahwasanya mereka nggak punya KIP, KJP, ataupun KKS, ataupun DTKS gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah besar. Akhirnya kemarin kita desek juga, maksudnya pengen ngadakan audiensi gitu ke Kemendikbud. Nah, bukan ke Kemendikbud, tetapi ke Komisi 10 gitu, karena Kemendikbud awal-awalan dulu kita juga masih bingung kan masa transisi kan. Kita mau ke Pak Didin atau Direktur Mas Wanditi ataupun ke Dirjen Prof. Munandar, mereka juga bilang bahwasannya sudah nggak di sana gitu. Nah, siapa gitu yang berada di sana gitu. Nah, akhirnya kita bingung juga, makanya solusi yang kita buat adalah ya udah kita pakai jalur legislatif aja gitu. Nah, legislatif sebenarnya diterima juga, tetapi mau berangkat posisinya rapatnya ditunda gitu, akhirnya nggak jadi. Tetapi ternyata ada titik terangnya salah satunya persyaratan 2019 yang masih menggunakan sistem manual itu bisa dipakai di tahun ini gitu. Nah, di tahun depan juga ini yang harus diantisipasi bersama. Jangan sampai terkait persyaratan ini kembali lagi ke awal tahun kemarin. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak yang SNMPTN mereka ketika lolos, mereka lolosnya itu bukan lolos bukan lolos ke kuliah gitu. Terutama mereka yang nggak punya DTKS, banyak kemarin yang masuk ke kami seperti itu. Makanya ini juga wajib kita perjuangkan bersama, bukan lagi berbicara wajib tapi fardu ain, terutama bagi penerima beasiswa bidik misi, baik itu yang masih mahasiswa maupun alumni bidik misi, meskipun dengan sedikit informasi yang akan kita berikan, tapi ini sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, untuk step selanjutnya, karena mumpung belum diketok palu gitu, APBN 2021, nah bedanya dengan tahun kemarin itu ramenya itu ketika APBN sudah diketok gitu. Jadi otomatis logikanya APBN sudah diketok mau ngapain gitu. Nah, tahun ini kemarin juga terus komunikasi terkait APBN 2021 karena di APBN itu nanti nomenklatur dari program itu juga akan jelas. Itu baru dari situ nanti akan ada turunan gitu, turunan Permendikbud ataupun dari peraturan Kemenak ataupun keputusan Menteri Agama dan lain sebagainya seperti itu. Nah, makanya kalau dari hemat saya mengajak bareng untuk kalau memang diperlukan, tapi menurut saya
sangat perlu sekali, karena kalau kita tidak mencoba ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Sebenarnya plan A kita tetap menyuarakan seperti awal tahun kemarin gitu. Nah, itu salah satu bentuk aksi yang ketika kita audiensi di pihak pimpinan pihak pemerintah legislatif maupun eksekutif itu akan jadi nilai plus. Salah satu, oh ternyata masyarakat itu pengennya seperti ini loh. Tetapi ketika kita menyuarakan ataupun ketika kita menyampaikan sesuatu tanpa ada beberapa alas ataupun bukti yang bisa disampaikan, maka itu orang-orang kurang yakin seperti itu kan. Nah, itu plan A. Nah, untuk plan selanjutnya, plan Z ya. Plan Z kemungkinan terburuknya adalah ya bubar itu. Tapi sebelum Z ada juga plan Y ya. Plan Y itu nanti teman-teman dari masing-masing forum bidik misi tetap memakai ataupun tetap lanjut forum bidik misinya, tetapi seperti yang pernah permadani yang pengurus pusat ini edarkan, nanti di pengurus masing-masing kampus nanti namanya pun nggak usah dirubah seperti itu. Salah satunya apa? Nanti di status keanggotaan itu kalian tambahi aja, misalnya status keanggotaan adalah penerima bidik misi dan atau KIP kuliah seperti itu. Nah, kalau misalnya program 5 tahun lagi itu ganti dengan nama misalnya beasiswa beasiswa anak jalanan ataupun beasiswa anak pandai dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tinggal ditambahi aja misalnya dan atau gitu aja. Sampai satu halaman penuh kan kalau sampai 50 tahun ke depan gitu kan. Nah, selain itu pula yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan oleh Mas Prakuta maupun Mas Andre tadi adalah bentuk komunikasi kita kepada pimpinan kampus, karena kita ketahui bersama kita di pengurus pusat juga meyakinkan pihak pemerintah untuk bagaimana pihak pemerintah legislatif maupun eksekutif ini benar-benar yakin bahwasanya organisasi kita ini bermanfaat, organisasi kita ini bisa berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah seperti itu. Nah, tinggal masing-masing forum kampus bagaimana meyakinkan pimpinan kampus atau rektor bahasanya Mas Prakuta tadi agar bisa bersinergi dan bisa tahu oh ternyata adanya forum bidik misi ini bisa bermanfaat seperti itu. Nah, nanti tinggal kelanjutannya adalah bisa disinergikan ataupun bisa dikatakan seperti kakak adik gitu, tetapi masih satu rahim gitu. Nah, sebenarnya kemungkinan terburuk juga kita kalau di pusat ya, kalau di pusat kalau misalnya agar tidak sensitif ya, ini plan terakhir ya, agar tidak sensitif kalau misalnya pengen meredupkan nama bidik misi, maka di pusat juga akan namanya akan Permadani Diksi Nasional. Ini ya kalau saran ya, soalnya nggak tahu masa depan kayak seperti apa ya. Namanya kalau bisa tetap Permadani Diksi Nasional, tidak usah diperpanjang, tidak usah diperpanjang. Salah satunya Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional seperti itu, cukup Permadani Diksi. Seperti Mata Garuda. Mata Garuda itu kan nggak diperpanjang kan, paling diperpendek aja kan MG gitu kan, kita paling diperpendek aja PDN gitu. Nah, salah satunya itu nanti kalau memang di ADRT-nya itu masih ditulis si mahasiswa dan alumni penerima bidik misi dan atau KIP kuliah juga terserah seperti itu. Intinya yang paling penting adalah kita bisa meyakinkan pihak stakeholder terkait agar jangan sampai mereka membuat sesuatu yang baru seperti itu. Kayak misalnya mungkin bisa ketika dinamika di 2014 sampai 2015 itu kan ada kubu mereka yang dari versinya pemerintah, ada mereka yang mau buat sendiri gitu sebelum adanya PDN kan ya. Nah, itu jangan sampai juga harapan kita gitu. Makanya kita antisipasi. Makanya insya Allah dari pihak pemerintah juga semoga bisa welcome dengan kita terus-menerus gitu. Nanti tinggal dari pihak kita saja, maksudnya jajaran kita ke bawah maupun ke kanan, ke samping seperti itu untuk bisa selalu bisa bersinergi bareng gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau memang kita ingin ikhtiar bareng, aksi di media sosial itu silakan. Insya Allah nanti dari Bidikin ataupun di Bidik Misikom siap mensupport ya Mas. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Mungkin dari Mas Prakuta Wijaya atau Mas Andri ada ingin menanggapi, silahkan. Ya, silahkan. Mas masih di mute. Oh iya, sorry.
Oke, terima kasih ya Mas Rizal. Jadi memang kalau tambahan dari saya, sebenarnya memang peran pentingnya dari teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena tadi, jadi kita harus saling bersinergi ya. Jadi dari teman-teman mahasiswa yang istilahnya masih idealis dan sebagainya, teman-teman harus punya peran aktif gimana teman-teman bisa melakukan jalan itu. Karena memang kalau teman-teman bidik misi ya, teman-teman bidik misi ini mungkin lebih ke arah-arah advokasi. Ya kan enggak mungkin kan aksi. Nanti kalau aksi bahaya nanti kalian. Nah, ke arah-arah advokasi. Jadi di mana teman-teman ini mencoba untuk memberikan advokasi yang baik sebenarnya. Jadi meyakinkan pemerintah atau meyakinkan stakeholder yang tadi dikatakan dengan cara-cara menyajikan data. Jadi teman-teman itu harus mencoba gini, jadi mahasiswa, teman-teman yang masih istilahnya masih punya pandangan luas, teman-teman harus bisa menampar kenyataan, menampar para stakeholder itu dengan kenyataan-kenyataan. Jadi yang tadi saya garis bawah ya, di mana teman-teman kalau memang Mas Rizal punya jalur ke DPR ya, DPR itu sudah baik, di mana teman-teman bisa memberikan opsi bahwa bidik misi ini sebenarnya sudah istilah kata sudah mendarah daging, sudah familiar atau banyak orang yang sudah tahu mungkin ya, tahu terkait bidik misi. Bagaimanakah kalau harus terjadi kolaborasi. Nah, jangan sampai nanti ketika program itu ganti menjadi KIP kuliah, tetapi malah mundur. Jadi hal-hal yang di bidik misi itu harus perlu dievaluasi atau diperbaiki, di KIP kuliah malah lebih mundur lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin ketika nanti teman-teman mengadvokasi, yang pertama teman-teman harus advokasi dari bawah dulu. Dari bawah itu dari tingkat universitas dulu. Nah, nanti kan untuk jadi ini perannya teman-teman yang di organisasi di kampus, teman-teman harus memang benar-benar meyakinkan dan menggali informasi yang lebih banyak terkait KIP kuliah dan sebagainya kepada kampus, pihak kampus yang mengurusi bidik misi dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus punya jalinan yang kuat karena pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin akan mereka pasti punya forum. Jadi KIP kuliah pun juga pasti tidak memungkiri kalau dia juga pasti mendapatkan feedback atau pendapat dari kampus ya. Sehingga peran kampus juga penting. Nah, lalu untuk jalur advokasi sebenarnya kalau paling penting di bidik misi atau KIP kuliah nanti adalah sebuah evaluasi program. Nah, kalau tadi Mas Andri dan sebagainya sudah menyinggung terkait tidak tepat sasaran dan sebagainya, sebenarnya bukan sulit kalau memang kita seleksi dari awal itu memang agak sulit kalau tidak ada survei ya. Kalau tidak ada survei, seleksi awal memang sulit. Karena memang di KIP kuliah sekarang ini kan pasti dia sudah menjalankan masalah daftarnya juga sudah mandiri kan, bisa mandiri ya nggak salah. Nah, itu mungkin akan sulit. Nah, pentingnya itu adalah evaluasi ke depannya. Nah, mungkin concern untuk organisasi bidik misi di kampus sendiri juga tidak melulu tentang acara, branding, seminar, dan sebagainya. Tetapi juga teman-teman harus mulai mengurusi beasiswa ini kayak gimana sih? Apa memang benar-benar beasiswa ini tepat sasaran? Kalau memang tidak tepat sasaran, apa yang harus dilakukan? Mekanisme apa yang harus dilakukan? Itu harus ada. Lalu juga beasiswa ini memang benar-benar bermanfaat apa enggak? Lalu selanjutnya beasiswa ini bisa dievaluasi setiap semesternya mungkin, setiap semesternya dan sebagainya. Karena kita tahu mungkin karena bidik misi ini gini, bidik misi ini kalau saya anggapan memang kayak bukan beasiswa sih, tapi lebih ke bantuan pendidikan kan. Yang tadi dikatakan Mas Rizal kan akronim namanya bantuan pendidikan. Nah, di mana ini cuma kayak kamu kita nggak tahu nanti ketika dia di kampus ini apakah memang benar-benar
dia mengembangkan dirinya dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Karena mungkin yang kita tahu selama ini banyak teman-teman yang aktif dan sebagainya, tapi sebenarnya juga banyak teman-teman bidik misi yang gagal di tengah jalan. Nah, itu juga menjadi concern yang mungkin nanti bisa menjadi sebuah evaluasi, karena kalau teman-teman ngomongnya advokasinya di DPR ya, advokasi DPR pasti dia lebih menyukai hal yang seperti itu, sehingga pemerintah pun akan memperbaikinya atau concern di hal-hal mungkin pengembangan kompetensi dan sebagainya, pemerataan. Kalau misal kampus ini bisa dia punya pengembangan kewirausahaan, pengembangan penulisan dan sebagainya, kenapa kok kampus lain nggak bisa? Kayak gitu sih. Terus tadi kalau nggak salah ada yang tanya Mas Sam ini. Sam, mana Mas Sam tadi? Ada yang tanya tadi mana sih? Mana Mbak? Chat. Oke. Nah, saya mau bertanya nih, ada bidik misi PDN, Bidikin, apakah ini merupakan satu kesatuan dan ini temanya bergerak mengawalnya dan mendampingi KIP secara tidak langsung, berarti bersama-sama, lalu bagaimana caranya? Nah, mungkin yang tadi sudah bisa dikatakan bahwa gimana sebuah media itu sebagai kontrol sosial yang memang sangat diperhatikan untuk saat ini. Jadi teman-teman dari Bidikin dan di Bidik Misi saya kira dia punya kontrol sosial yang tinggi. Permadani juga gitu, kontrol sosial tinggi ketika kita bisa bersama-sama menyuarakan. Jadi jangan satu-satu, nanti hilang akunnya. Jadi gimana teman-teman kita menyuarakan hal yang positif terkait bidik misi dan sebagainya, kita coba buat memang bersama-sama serentak yang memang menjadi nanti bisa menjadi sebuah kontrol sosial. Atau yang tadi yang dikatakan Mas Rizal sudah betul. Gimana kita selain memiliki jalur advokasi, kita juga meyakinkan para stakeholder legislatif ataupun eksekutif bahwa bidik misi ini memang tetap ada, masih hadir di masyarakat dan masih diinginkan oleh masyarakat. Mungkin seperti itu sih dari saya tambahnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih tanggapannya Mas Praputa mengenai pentingnya advokasi dari kita sebagai organisasi dan perannya dari melalui peran dari universitas serta organisasi-organisasi yang ada di universitas masing-masing. Dari Mas Andri mungkin ada tanggapan? Oke, terima kasih ya kepada Mbak Bella ya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya untuk sekarang teman-teman, masa-masa perjuangan teman-teman pada sekarang itu sebenarnya lebih mudah gitu, lebih mudah dengan perkembangan era teknologi sekarang gitu. Ya cukup viralkan ini menjadi sebuah gerakan nasional. Ya orang pasti akan bertanya-tanya gitu, ini gerakan apa gitu kan? Ketika dipelajari, oh ternyata ini gerakannya yang bagaimana caranya tetap ada nama bidik misinya walaupun sudah berganti ke kuliah seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, seberapa pentingkah bidik misi ini bagi kita gitu, sebuah nama ini, bidik misi yang katanya bantuan pendidikan miskin berprestasi ini, seberapa penting bidik misi ini menjadi sebuah nama seperti itu. Kembali kepada teman-teman semua. Maka kalau kita sebagai media ya seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Praputa, kita kontrol sosial. Kita kalau seandainya memang itu sebuah gerakan ya kita sebagai alumni yang memang merasa bahwa bidik misi itu memiliki nilai bagi kita pribadi masing-masingnya, kita tetap support seperti itu. Terus ada plan A, ada plan B yang dikatakan oleh saudara Rizal tadi ya. Yang mana kalau yang teman-teman yang plan A itu tetap memperjuangkan sampai ke ranahnya legislatif. Ini bagus menurut saya. Kita patut apresiasi seperti ini gitu. Cuman memang kalau seandainya ini pengen kita naikkan sampai ke atas sana, mulai dari bawah ini kita harus satu tujuan, satu pemikiran gitu. Bagaimana caranya gebrakan yang diciptakan oleh teman-teman di BPP itu mengakar sampai ke bawah gitu.
jangan cuma sampai ke forum doang, tapi sampai ke mahasiswa-mahasiswanya. Jadi memang bagaimana caranya di sini kekompakan kita semua, kekompakan teman-teman di PDN itu memang dinilai pada saat ini gitu. Mulai dari forum bidemisi, cabang, wilayah, terus di pusat, gimana caranya kegiatan gerakan ini itu bisa mengakar gitu. Bukan hanya sebagai sebuah gerakan nasional yang disoundingkan oleh nasional, diisi oleh nasional juga gitu, tapi dari mulai bawah nih harus ikut juga gitu. Jangan sampai nanti ke depan ya cuman perjuangan dari pusat, dari BPP doang, atau dari wilayah doang, atau cuma dari forum doang gitu, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya bareng-bareng lah gitu loh. Jangan sampai nanti teman-teman semua ini jadi sebuah pepesan kosong gitu loh. Di awal kita semangat, di akhir udah mulai agak ketemu belok-belokan dikit ya kan, ada turun naik dikit, mulai berkurang gitu kan. Mulai nanti mentok, ternyata tinggal ketum doang sendiri yang berjuang seperti itu. Terus juga ganti status keanggotaan kalau plan B-nya seperti itu ya. Kalau saya sih sepanjang memang ini keputusan bersama, kalau saya juga berpikir ya ini diteruskan, memang ada dampak positif dan negatifnya juga gitu. Kalau diganti nama atau tetap mempertahankan nama, atau namanya tetap terus isinya berubah, tentu ada memang dampak positif dan negatif yang pada zaman-zaman teman-teman semua itu memang harus dipikirkan betul-betul nih. Jangan sampai nanti terlalu gegabah, terlalu berpikir cepat, hingga pada akhirnya menghilangkan esensinya, seperti itu. Terus kalau yang saya tahu kemarin itu yang KIP kuliah ini kan terbagi 3 ya sekarang ya. Ada KIP kuliah doang, ada KIP kuliah afirmasi, dan bantuan UKT. Yang dimana sebenarnya totalnya sekarang itu 800.000. Yang KIP kuliah angkatan baru 200.000, afirmasinya ada sekitar 200 lebih ya, 200.000 lebih. Terus yang bantuan UKT untuk semester ganjil ini itu ada sekitar 400.000. Jadi kalau dia di perkataan awal pemerintah itu kan ada sekitar 800.000. Memang sekarang 800.000 gitu. Cuman pembagiannya ada 400.000 untuk UKT. Pertanyaannya kan apakah UKT ini cuma untuk semester ganjil ini atau untuk semester genap juga gitu. Berarti kan kalau seandainya sistem anggarannya dikeluarkan per tahun, berarti ada yang pincang nih untuk semester depannya, seperti itu. Ini kan juga patut jadi perhatian juga untuk teman-teman semua. Gitu. Terus fungsi-fungsi advokasi itu mulai dari level bawah, di levelnya wilayah hingga forum nasional, memang itu yang menurut saya penting gitu. Teman-teman semua jangan sampai ada terlalu menjaga jarak dengan pihak birokrasi gitu. Mulai dari forum bidemisi, cuma fokus ke anggota, atau terlalu dekat dengan birokrasi hingga melupakan anggota, jangan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mengatur ritmenya ini gitu. Jadi setiap perjuangan teman-teman juga itu bisa membuahkan hasil. Harus punya ciri khas tersendiri lah bagaimana cara teman-teman di forum sekarang gitu kan. Apalagi di saat pandemi, udah dari bulan 3 kemarin nggak pernah ketemu kan, nggak ada kegiatan mungkin gitu kan di kampus masing-masing, terus nggak ada event-event atau apa gitu kan, komunikasi juga jarang. Tentu ini dengan cara yang sekarang ya ciptakanlah gaya berorganisasi new normal teman-teman masing-masing, seperti itu. Gerakan ini menurut saya positif untuk selain sebagai sebuah ikhtiar untuk mengembalikan namanya bidemisi, tapi juga ajang untuk kembali nih memberikan pemahaman kepada kita apa sih sebenarnya esensinya bidik misi ini gitu. Bukan hanya sekedar nama gitu kan, tapi lebih kepada landasan perjuangan, seperti itu. Kalau senior-senior saya dulu bilang yang udah alumni, itu bilang bahwa bidik misi ini bukan sekedar nama gitu kan, karena ada visinya gitu kan, memutus mata rantai kemiskinan. Terus ada program Generasi Emas Indonesia 2045, di mana teman-teman yang hadir pada saat ini yang mendapatkan bidik misi dari mulai tahun 2010, kita di tahun 2045 itu di 100 tahun Indonesia Merdeka,
itu bakal orang-orang seumuran kita nih yang bakal mengisi posisi penting di masa depan yang akan kita lalui kelak gitu. Jadi kalau hal-hal seperti ini kita sudah nggak kompak gitu kan, bagaimana nanti kita akan menjalani masa-masa yang akan datang gitu, seperti itu. Apakah kita bakal seperti ini juga gitu kan, masa bodoh dengan diri kita masing-masing, masa bodoh dengan orang lain gitu. Makanya kalaulah seandainya memang ini menjadi sebuah ikhtiar, ya bareng-bareng seperti itu. Jangan setengah-setengah, jangan juga nggak mau tahu. Oke. Mungkin itu saja ya Mbak Bella ya. Oke, terima kasih Mas Andri atas tanggapannya. Berarti yang penting kayak kita harus memviralkan gerakan ini ya, menjadi gerakan nasional. Terima kasih Mas Andri. Selanjutnya sebelum kita tutup diskusi kita pada malam hari ini, ada closing statement dari masing-masing, dari Mas Prakuta, dari Mas Andri, juga dari Mas Rizal. Silakan yang pertama closing statement dari Mas Prakuta terlebih dahulu. Silakan Mas. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi memang kalau saya sendiri, insya Allah dari teman-teman di bidik misi dan sebagainya, kita mencoba untuk gimana alumni itu bisa berperan. Nah, sekarang tugasnya dari teman-teman mahasiswa yang memang masih aktif atau istilahnya masih punya peran penting di kampus ataupun bisa bergerak lebih enjoy, teman-teman harus coba benar-benar godok ini. Jadi benar-benar coba teman-teman memikirkan langkah apa yang memang harus terjalin. Itu baik di tingkat universitas, nanti di wilayah, bahkan nanti di permadani. Karena memang memiliki porsinya masing-masing. Yang di universitas seperti apa, di wilayah seperti apa, permadani seperti apa. Karena ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, kenapa? Karena yang seperti saya katakan, bidik misi itu masih identik dengan pemerintahan periode lama. Periode sebelum periode ini. Jadi, kenapa hal itu harus diganti? Karena ketika bidik misi itu masih terus ada, mungkin outputnya nanti pemerintah periode ini tidak ada sebuah program yang memang mengena, istilahnya menyeluruh, mengena dan sebagainya. Nah itu yang memang harus digaris bawahi. Jadi kalau ketika teman-teman memang konsen atau benar-benar mau melakukan hal ini, teman-teman harus kompak. Mulai dari bawah sampai atas memang harus benar-benar kompak, karena ini sebuah ikhtiar untuk merubah sebuah kebijakan. Jadi memang benar-benar kalau pengalaman saya di pemerintahan memang agak sulit hal ini bisa terjadi, tapi kita coba gimana kita membuat sebuah gerakan atau bagaimana teman-teman bisa konsen di sini sehingga teman-teman bisa memang benar-benar berhasil mengkolaborasikan antara KIP Kuliah dan bidik misi. Karena pilihannya hanya dua, teman-teman mau berjuang di sini untuk saat ini atau mengikhlaskannya. Mengikhlaskan ini bukan hanya nama dari bidik misi ya. Kalau saya terka-terka bukan hanya masalah nama bidik misi, tetapi mungkin organisasinya juga, dan mungkin juga sudah ya habis ya. Ini tahun atau angkatan 2019 ya, angkatan 2018 yang terakhir apabila dia lulus ya sudah tidak mungkin adanya ya KIP Kuliah, dan mungkin gesekan itu juga akan terjadi apabila memang nanti memang tidak bisa jadi berkolaborasi. Pasti proses kaderisasi di kampus juga, di organisasi bidik misinya juga akan mati, terus sama
mungkin juga terjadi gesekan antara KIP kuliah nanti mungkin akan membentuk organisasi sendiri, kita juga tidak tahu. Nah, itu harus ada plan-plan hal itu. Dan teman-teman jangan cuma membuat satu plan. Tadi yang Mas Rizal bilang ada plan A sampai plan Z. Nah, itu juga penting karena ketika kita tidak bisa tembus dan ternyata kemungkinan yang paling terburuk terjadi, ya kita harus mulai move on. Harus kira-kira gimana sih biar eksistensi itu tetap ada dan sebagainya. Karena saya masih sangat ingat ya ke permadani diksi ataupun nantinya permadani diksi dan bidik misi dan sebagainya, ketika nanti memang sudah hilang benar-benar hilang, pemerintah tidak lagi membiayai, dia memiliki program baru dan sebagainya, alumni dari bidik misi ini masih bisa eksis. Entah itu dalam berbentuk forum, komunitas, entah itu gerakan sosial dan sebagainya. Teman-teman bidik misi itu masih eksis, dan atau bahkan teman-teman bidik misi ini bisa membuat sebuah beasiswa baru atau beasiswa yang memang benar-benar dari teman-teman alumni bidik misi. Karena teman-teman alumni bidik misi sekarang jumlahnya sudah ratusan ribu lebih ya, Mas Rizal ya, kalau nggak salah. Jadi memang itu, teman-teman harus concern sebagai seorang mahasiswa yang masih memiliki idealisme tinggi, bagaimanakah teman-teman bisa, kalau bidik misi sendiri sih biasanya dulu waktu saya masih di kampus itu kita lebih suka cara yang win-win solution ya, kayak dikatakan Mas Rizal. Jadi gimana kita bisa mengkolaborasikan program-program yang ada. Mungkin dari saya cukup itu, mungkin kalau memang ada yang kurang srek atau mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo bisa langsung ke saya juga enggak apa-apa. Terima kasih. Kembali ke moderator, monggo. Ya, terima kasih Mas Prakuta Wijaya atas closing statement-nya. Selanjutnya untuk Mas Andri Hernandez, closing statement-nya dipersilakan. Oke, baik teman-teman semua. Bidikin sebagai sebuah media yang mana itu tidak hanya diisi oleh teman-teman alumni, tapi juga mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia pada saat ini. Kita dari Bidikin tetap akan menyuarakan yang menjadi ikhtiar awal perjuangan kita semua seperti itu. Yang mana Bidikin, Bidik Misi Indonesia, singkatan dari Bidikin, itu kita tetap bakal mengeksiskan nama tersebut gitu. Ini bagian dari ikhtiar kita, bagaimana caranya ke depan apa yang mungkin dikhawatirkan gitu kan. Entah itu bidik misi, kalau prediksinya kan angkatan terakhir itu 2019, berarti lulusnya nanti di sekitaran tahun 2023 seperti itu. Berarti tahun 2024 untuk pemilihan presiden baru, orang udah nggak kenal lagi apa itu bidik misi, karena dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu udah ada KIP kuliah seperti itu. Jadi kita pengen dari Bidikin juga ini bagian dari perjuangan kita, gimana caranya setidaknya ya orang-orang yang sudah lulus pada saat itu kita tetap tampung gitu, tetap bangun panggung mereka, bagaimana caranya mereka bisa sukses walaupun tidak ada bidik misi lagi seperti itu. Ini merupakan sebenarnya ya dari awal ini kan program ini bisa dikatakan program politik. Tanpa teman-teman juga sadari, ini bidik misi ataupun KIP kuliah ini kan program politik dari pemerintah seperti itu. Punya nilai politik tersendiri seperti itu ya. Kalau seandainya ini berjalan sampai 2024, ini barangkali bisa dengan pemerintahan yang baru itu bisa saja berganti dengan nama lain gitu kan. Entah itu nanti ada pemerintah buat kartu apa segala macamnya kan. Tentu ini yang menjadi antisipasi juga ke depan gitu. Dengan apa yang teman-teman lakukan pada hari ini, gerakan apa yang teman-teman lahirkan pada hari ini akan menentukan nanti sejarah yang terjadi di masa-masa selanjutnya. Problematika yang akan terjadi di masa selanjutnya. Kalau teman-teman pada hari ini berhasil, entah itu nanti bidik misi tetap ada di namanya KIP kuliah, menjadi namanya bidik misi KIP kuliah, ataupun nanti tidak bisa diganti namanya, tapi
nama organisasinya tetap. Ini kan menjadi sebuah bagian dari, kalau orang hukum bilang kan ini dasar hukumnya nanti di masa depan gitu. Jadi gerakan yang ada pada saat ini, yang lahir pada masa kepengurusan teman-teman semua, ini akan menjadi acuan sejarah seperti itu. Apakah teman-teman berhasil, apakah teman-teman mampu, atau seperti apa hasilnya nanti, ini akan menjadi patokan untuk masa-masa selanjutnya. Karena beasiswa ini juga kalau dari analisa Undang-Undang Pendidikan Tinggi, di mana ada jatah sekian persen untuk masyarakat miskin, ini kan kemungkinannya bakal tetap ada beasiswa-beasiswa seperti ini. Cuman mungkin dengan pemerintahan yang lain, dengan pemerintah yang berbeda, itu mungkin akan ada nama tersendiri seperti itu. Jadi tidak dimungkinkan adanya perubahan-perubahan yang lebih berbeda lagi ke depannya gitu. Jadi juga kita sebagai sebuah media akan tetap mengawal ini semua. Jangan sampai kita sebagai media itu kita merupakan hal seperti ini gitu. Terus harapan juga kepada teman-teman semua, teman-teman Forum Bidik Misi, ya kita berharap gerakan yang lahir pada hari ini itu benar-benar disupport oleh kita semua, teman-teman yang di Forum Bidik Misi, teman-teman mahasiswanya, sampaikan kepada teman-temannya. Ya kalaulah seandainya ini berhasil, ini bagian dari sejarah gitu, bahwa pada tahun 2020 kami dari Forum Bidik Misi telah berhasil mempertahankan adanya nama Bidik Misi. Kan seperti itu. Sederhananya berpikir seperti itu ya. Entah nanti seperti apa ya. Karena sejarah ini kan bakal terus diingat orang gitu loh. Karena pada kepemimpinan saya seperti itu. Pada kepemimpinan Rizal, Bidik Misi itu ternyata bisa dipertahankan namanya seperti itu. Ini kan bagian dari sejarah. Untuk bagaimana caranya teman-teman menciptakan sejarah masing-masing. Karena setiap generasi itu kan ada prosesnya masing-masing, ada problemnya masing-masing. Yang sekarang udah ditemukan nih problemnya apa. Tinggal bagaimana cara teman-teman menyelesaikan ini semua seperti itu. Mungkin itu saja ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih closing statement-nya Mas Andri Hernandez. Selanjutnya, closing statement dari Mas Rizal Maulas. Kalian bisa menanggapi pertanyaan yang ada di chat ya, Mas. Baik, terima kasih disampaikan. Jadi double sekalian sedikit menjawab. Tadi ada pertanyaan juga yang masuk ke WA maupun yang di chat ini. Pada intinya seperti ini, dasar gerak kita untuk kita optimis ke depan adalah ketika kita berbicara mengenai kita menginginkan Indonesia Golden Age ataupun Indonesia Jaya ataupun Indonesia emas di abad ini dan utamanya di tahun 2045, maka yang perlu ditekankan adalah ada suatu kata bijak yang selalu saya pegang, yang salah satunya adalah kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir seperti itu. Bila mana sebuah organisasi atau forum bidik misi ini hilang ataupun organisasi ini tidak ada, maka bagaimana caranya para generasi emas Indonesia ini akan bisa bersatu, akan bisa berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Golden Age itu. Nah, maka dari itu, sesuai dengan logo bidik misi yang berwarna biru, bahwasanya biru itu adalah kedalaman tekad kita ataupun luasnya samudra seperti itu. Makanya kita sebagai penerima bidik misi ini harus menjadi orang yang tangguh, harus menjadi nahkoda yang bisa berlayar di tengah samudra yang bergelombang maupun dalamnya lautan seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah dengan warna merahnya di logonya bidik misi itu merupakan bukan hanya semangat saja, tetapi itu menjadi pengingat kita bahwasanya mengalirnya nilai perjuangan kita, salah satunya ketika selama 4 tahun kita mendapatkan bidik misi yang melekat dalam darah kita, nah itu diingat terus seperti itu. Nah, maka dari itu, ini akan menjadi sebuah wacana untuk kita, ataupun akan menjadi gerakan yang nyata buat kita untuk tetap berikhtiar bersama agar nantinya apa yang kita harapkan bersama ini bisa terwujud. Untuk masing-masing jenjang, salah satunya pertama di forum bidik misi, yang paling penting adalah di forum bidik misi sama-sama harus bisa mengorganisir di mahasiswa bidik misi, maupun kalau memang di situ jangkauannya sama alumni juga bisa digandeng. Karena kenapa? Karena sebenarnya organisasi
organisasi forum bidik misi itu di pusat itu nggak ada, yang ada itu hanya ada di kampus seperti itu. Tetapi di pusat ini karena ada yang namanya pemerintah pusat, maka dibutuhkan jembatan yang bisa menjembatani tersebut. Maka dari itu naik tingkat lagi ke pengurus cabang. Pengurus cabang ini seharusnya bisa memfasilitasi ataupun bisa meyakinkan ataupun bisa mengenalkan bahwasannya ada organisasi di tingkatan cabang ataupun regional. Yang mana ketika misalnya ada program sosialisasi beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, pihak dinas sosial ataupun pihak dinas pendidikan ini bisa tahu dan bisa berkolaborasi. Selanjutnya di pengurus wilayah juga bisa berkolaborasi dengan tingkatan seliniernya ataupun dengan organisasi kepemudaan yang lainnya. Begitu pula kalau terkait menjaring kegiatan bersama ataupun kegiatan serentak skala nasional, maka sama-sama harus saling membackup. Seperti halnya misalnya dari tingkatan pusat harus peka ke tingkatan di bawahnya misalnya wilayah, dan wilayah juga harus peka terhadap yang di bawahnya juga, maupun cabang juga harus peka di masing-masing kampus, dan kampus juga harus peka terhadap mahasiswa bidik misinya. Yang perlu digarisbawahi adalah kita jangan sampai meminta untuk dihormati gitu kan. Tetapi paling tidak ketika kita tidak diminta, kita bisa langsung inisiatif seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, tak selamanya orang bisa sesuai dengan harapan kita seperti itu. Makanya ketika misalnya dari masing-masing tingkatan, terutama forum bidik misi masing-masing kampus, ketika kita mengajak dari mahasiswa dan alumni bidik misi kita, tetapi kita tidak digubris, maka mungkin itu perlu evaluasi bersama, tetapi jangan pernah patah arang, karena mungkin mereka susah sinyal, ataupun mereka lagi nggak ada kuota, atau mereka lagi kerja dan sebagainya seperti itu. Yang terpenting apa? Jalin komunikasi yang baik ke pihak anggota kita bersama, agar sama-sama bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Sekali lagi, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, dan warisilah semangat dari logo bidik misi. Kita hari ini akan diuji menjadi nahkoda yang tangguh, dan juga kita akan diuji seberapa setia kita ketika kita diingatkan ketika kita pas waktu masuk kuliah itu seperti apa, terus lagi akhirnya kita bisa mengenyam pendidikan sampai saat ini, dan ada beberapa alumni yang sudah lulus seperti itu. Nah, kita dari pengurus pusat akan mengoptimalkan segala upaya dan pikiran, tenaga, finansial, dan sebagainya, agar apa yang menjadi harapan kita bersama, terutama ini bisa berlanjut seperti itu. Jangan sampai alamnya sudah rusak, tetapi keberlanjutan dari program-program yang sudah baik juga akan rusak juga seperti itu. Maka dari itu kita juga bisa mengingat juga kerusakan-kerusakan yang terjadi di Indonesia ini, jangan sampai di internal kita juga bisa rusak oleh orang yang luar seperti itu. Terutama kita ingin membangun kolaborasi, kita membangun sinergitas dengan semua pihak, baik itu organisasi kepemudaan, organisasi pemerintah, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang terpenting adalah di kaki-kaki kita. Maka sekali lagi untuk forum bidik misi dan para ketua forum, mari aja bersama-sama anggota kita agar bisa bersinergi, karena kami merencanakan pada rapat kita di hari Rabu ya, kalau nggak salah Bel. Saya lupa juga harinya, Selasa atau Rabu itu. Nah, rencana Rabu dan Kamis kita akan mengadakan aksi di media sosial itu selama 2 hari, dan nanti salah satunya meminta sekalian untuk forum bidik misi ini bisa memfasilitasi, dan juga dari pihak koordinator cabang ataupun koordinator regional maupun wilayah ini sama-sama saling peka seperti itu, untuk bisa mendorong satu generasi ataupun satu angkatan di sekitar kita, maupun alumni Mas Prakuta, Mas Andre minta tolong juga untuk kekompakannya. Kita sama-sama gerak bersama dengan jumlah alumni yang tahun ini sudah mencapai 400.000 lebih. Mahasiswanya sudah hampir mencapai 500.000 atau lebih lah, lebih dikit gitu. Nah, ini seharusnya dengan jumlah 900.000 ini untuk menggoyang aksi di media sosial hanya butuh
20% saja, itu sudah lumayan seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, semangat dan mari berjalan bersama, bergandengan bersama. Nggak hanya truk saja yang bisa bergandengan, tetapi di organisasi itu meskipun Mas Andri masih single, tetapi dengan kita bergandengan kita nggak kelihatan singlenya ataupun jomblonya gitu ya Mas. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal untuk closing statement-nya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini adalah kita semua memiliki peran penting, yaitu harus kompak untuk menyuarakan, mempertahankan keberlanjutan dari bidik misi dengan melalui KIP bidik misi yang nantinya akan diadvokasikan bersama-sama ke pusat. Dan ini harus dimulai dari, gerakan ini harus dimulai dari bawah, melalui universitas yang naik ke wilayah, lalu ke pusat, dan bisa disampaikan langsung ke Komisi 10 DPR atau Kemendikbud. Dan jangan lupa kita juga bisa sounding pada hari Selasa atau Rabu bersama-sama melalui media sosial untuk mempertahankan bidik misi melalui KIP bidik misi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Andri, Mas Prakuta, dan Mas Rizal atas waktunya. Saya tutup diskusi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.